Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Pada siang hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang? Empat orang. Karena sakit kah? Karena bolos? Sakit. Bolos. Ya. Mudah-mudahan kalau ada yang karena sakit, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan biar cepat sembuh. Kita bisa bertemu kembali untuk proses pembelajaran pada minggu yang akan datang. Selanjutnya, kita ingin mengingatkan kembali materi pada minggu yang lalu. Kita membahas tentang apa pada minggu yang lalu? Tentang apa? Pernikahan. Ada masih ingat apa makna dari pernikahan? Bagus buat keluarga. Ya, secara simpelnya pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah. Kita membahas pada pertemuan minggu yang lalu. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi iman kepada qada dan qadar. Kira-kira semuanya masih semangat? Masih. Apakah masih semangat? Masih mau belajar dengan serius untuk materi pendidikan agama Islam. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan bahas iman kepada qada dan qadar. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menelaah makna dalil serta manfaat dan hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu menganalisis sama sikap optimis dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga menyimpulkan makna sikap optimis dan tawakal iman kepada qada dan qadar. Yang terakhir mengintegrasikan sikap optimis, setia dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qadar. Nah, ada 4 tujuan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, sebelum ke topik bahasan, saya ingin pada kalian membagi kelompok. Tadi sudah dibagi kelompoknya ya? Nah, nanti di setiap kelompok akan membahas topik-topik yang Bapak bagi nanti ya pada diri kalian. Kelompok pertama nanti yang kalian bahas yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Mana kelompok pertama? Ini ya. Kelompok kedua menjelaskan, coba didiskusikan untuk menganalisis dalil tentang qada dan qadar, yaitu secara dalil nakli dan akli. Ini ya kelompok kedua ya. Kelompok tiga membahas tentang kaitan takdir, yaitu ikhtiar dan tawakal. Kelompok tiga ya. Kelompok yang terakhir, kelompok 4 membahas tentang manfaat mempelajari iman kepada qada dan qadar. Betul sana ya? Ya. Sambil kalian nanti berdiskusi dengan kawannya, itu dibagi ya, siapa yang menulis, siapa nanti yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi topik yang
Bapak bagi tadi ya dari tiap kelompoknya. Nah, tapi kalian nanti berdiskusi, Bapak akan menampilkan video tentang seorang yang istilahnya di situ mengimplementasikan iman kepada Allah dan qadar. Sambil kalian cermati dari tayangan tersebut, apakah yang dilakukan dari tayangan tersebut? Apakah beliau ini bagian dari mengaplikasikan iman kepada Allah dan qadar? Kan gitu ya. Paham? Paham. Ya, sambil kalian berdiskusi sambil melihat video ini ya. Tapi kini aku tengah duduk di bangku SMA, di mana banyak orang menganggapnya sebagai masa terindah. Namun sepertinya itu tidak terlalu berlaku untukku. Di masa namaku Febrian, biasa dipanggil Febri. Kini aku tengah duduk di bangku SMA. Pada kamu marah-marah ya, penting saudara sangat biar kau aja aku itu bilang. Ya udah yuk Kak, kita sholat dulu aja. Tinggal ini satu anak semaras. Tunggu. Gini aku jangan banyak berdoa biar bisa jadi dokter. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa ini bersimpuh padamu, memohon pertolongan darimu. Mudahkanlah setiap usaha yang melakukan untuk mencapai cita-cita hamba. Meski terkadang aku merasa lelah dan ingin menyerah, namun aku yakin semua usaha ini akan terbalaskan suatu saat nanti. Satu ya. Surat-suratnya itu. Dari mana aja kalian bertiga? Habis sholat duha, Bapak minta yang pernah. Emang gitu? Islam dilakukan doa. Sudah kan? Diskusinya Sudah. tentang poin-poin yang Bapak bagikan tadi tentang makna dari iman pada qadar dan qadar, dalilnya, lalu kaitkan dengan ikhtiar, tawakal, dan yang terakhir tentang masalah hikmah. Perkenalkan, nama saya Raja Hendra, saya dari kelompok 1. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, qada berarti ketetapan, ukuran, takaran atau sifat. Sedangkan secara istilah, qada yaitu ketetapan Allah yang tercatat ialah al-mahful, papan yang terpelihara sejak zaman azali. Terus qadar, pengertian qadar. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar Allah ini juga bisa disebut dengan istilah takdir, hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atas kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar dari sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan dari kelompok 1 ya. Bagus. Selanjutnya kelompok 2 dibahas tentang dalil dari qadar dan qadar, baik dari dalil nakli maupun akli. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nokola Ramadan. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan dalil nakli dan akli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalil mengenai keimanan terhadap qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, artinya, katakanlah sesekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang beriman harus bertawakal. Quran surah At-Taubah ayat 9. Dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal sehat.
Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan perhitungan akal manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surat Al-Qamar. Itu saja yang dapat saya presentasikan dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Pak kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang dalil nakli maupun dalil akli dari iman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya kelompok 3. Tolong presentasikan pokok bahasan yang Bapak tadi kasih kepada kalian untuk mengenai kaitan takdir, ikhtiar dan tawakal. Apa itu ikhtiar? Apa itu tawakal? Kalian persilakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan melakukan ikhtiar. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Kelompok 3 sudah memperhatikan tentang kaitan tentang takdir, ikhtiar dan tawakal. Selanjutnya diskusi kalian mengenai masalah manfaat mempelajari iman kepada qadar dan qadar atau disebut dengan hikmahnya. Perkenalkan, nama saya Novia, saya dari kelompok 4. Manfaat dan hikmah disyariatkannya saling menasehati dalam kebaikan itu adalah sebagai berikut. 1. Mempererat hubungan antar sesama. 2. Tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. 3. Selalu terkontrol. Terima kasih. Ya, sudah ya. Itu memaparkan, mempresentasikan topik-topik yang Bapak bagi tadi setiap kelompoknya. Artinya apa? Perlu digarisbawahi dalam iman kepada qadar dan qadar ini perlu diingat dengan kaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Kalian masih ingat ada pernah saya sampaikan pada kalian istilah duit. Apa itu duit? Doa, makanya kami berharap kalian masa-masa emas, masa-masa masih otaknya ini masih berkembang, makanya raihlah cita-cita kalian setinggi-tinggi langit bahasanya kan. Kan istilahnya orang bilang langit itu ada 7. Kalau nggak bisa menggapai yang langit yang atas, berarti di bawahnya. Artinya apa? Harus termotivasi untuk mewujudkan cita-cita. Jangan sampai karena keadaan, karena kondisi kalian ini tidak sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita kalian. Karena sebagai dasar dari firman Allah tadi saya bahas kembali ya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib kaumnya kecuali kaumnya itu mengubah nasibnya dengan dirinya sendiri. Benar nggak kira-kira? Benar. Selanjutnya saya ingin pada perwakilan salah satu kelompok kalian untuk maju ke depan mengulang kembali materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pokok bahasan mengenai masalah iman kepada qadar dan qadar. Siapa yang siap? Ya, dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 akan silakan untuk mengulang kembali ke depan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Kami silakan. Sudah maju ke depan. Berhadapan dengan kawannya. Ke belakang itu biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi apa saja yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama,